Tidak sah salat seorang kalau tidak baca Al-Fatihah. Artinya kalau kita lagi salat sendiri, munfarid, pas di rakaat yang kedua kita sadar, pas rakaat pertama, aduh saya lupa baca Al-Fatihah, gimana solusinya? Rakaat yang kedua jadi rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama hangus, anggap belum salat. Itu cara Islam. Tidak ada cara aku lupa suratul Fatihah, ya udah aku berhenti, aku ulang. Tidak ada di dalam Islam gitu. Yang ada dalam hukum fikih, rakaat pertama tertinggal suratul Fatihah, rakaat yang kedua dijadikan rakaat pertama. Rakaat yang pertama hangus. Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Tapi sahwi tidak mencukupi atau menggantikan rukun yang kita tinggalkan. Ada istilah rukun, ada istilah wajib. Kalau tertinggal wajib dalam salat, masih bisa kita laksanakan sujud sahwi, menggantikan yang kita tinggalkan. Contoh, salah satu contoh wajib apa? Apa wajib? Kalau dalam salat wajib, baca Al-Fatihah rukun, melanjutkan ayat-ayat yang lain, surah pendek, itu wajib. Gimana kalau saya salat zuhur, habis saya baca Al-Fatihah di rakaat pertama, saya langsung ruku'? Berarti apa yang tertinggal? Bacaan ayat kan? Surah pendek tertinggal. Hukum surah pendek sesudah Al-Fatihah wajib di dalam salat fardu, sunnah di dalam salat sunnah. Artinya apa? Kalau saya lakukan salat sunnah, boleh enggak saya hanya baca Al-Fatihah kemudian langsung ruku'? Boleh. Tidak harus baca ayat-ayat yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi di salat wajib, rakaat pertama, rakaat yang kedua, Al-Fatihah rukun, dan kewajibannya dilengkapi dengan wajib baca ayat, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, tidak harus satu surah. Satu ayat kemudian langsung ruku', boleh. Amma yatasaalun, Allahu Akbar, satu ayat. Itu sudah mencukupi melaksanakan yang wajib. Mau lebih banyak lagi, ya bebas. Gimana kalau saya lupa habis baca Al-Fatihah pas saya salat wajib di rakaat pertama atau rakaat yang kedua? Kadang-kadang terjadi, namanya kita lagi salat, ada terganggu fikiran, kehilangan khusyuk. Pas habis saya baca Al-Fatihah, Allahu Akbar, saya ruku'. Pas di dalam ruku', aduh saya belum baca ayat-ayat pendek. Di dalam hukum fikih tidak boleh kita balik. Tidak ada kata mundur dalam salat untuk membacakan baru ruku' lagi, tidak ada. Teruskan salatnya, ruku', sujud sampai mau selesai. Sebelum salam, sujud sahwi 2 kali. Tidak ada istilah sujud sahwi 1 kali. 2 kali sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi 2 kali? Menggantikan yang wajib yang tertinggal. Itu bisa diwakili atau dicukupi dengan sujud sahwi. Zikir dalam ruku', zikir dalam sujud, hukumnya wajib. Walaupun ada berbeda pendapat, wajib apakah 1 kali atau 3 kali. Ada yang berkata 1 kali wajib, selebihnya sunnah. Subhana rabbiyal azim 1 kali, sami'allahu liman hamidah, boleh. Tapi kalau mau wajib dan sunnah, ya 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau seterusnya sampai imam berdiri dari ruku'. Kalau imam ruku'nya panjang, banyak orang yang subhanallahi azim, subhanallahi azim, subhanallahi azim. Kok imam belum bangun dari ruku', belum berdiri? Tak usah fikirin imam, teruskan zikirmu sampai imam berkata sami'allahu liman hamidah. Kalau lama, ya berarti kita bebas lama. Tapi tidak boleh doa dalam ruku'. Dalam ruku' tidak boleh doa. Yang boleh doa di dalam sujud. Dan doa itu bebas. Sering saya memperhatikan orang lebih banyak memilih
doa panjang di sujud terakhir. Itu bukan berarti tidak boleh doa di setiap sujud. Sujud pertama boleh enggak saya panjang doa? Boleh. Apalagi kalau lagi salat sendiri. Yang tidak boleh berlama-lama sujud ketika kita makmum. Imam sudah Allahu Akbar, kita masih enak-enak sujud. Kita bangun dari sujud, imam sujud lagi. Suka telat, itu makruh, bahkan bisa disampaikan membatalkan salat kalau sengaja. Udah, kalau makmum ikuti imam. Mau berlama-lama sujud, anda lagi salat sendiri, silahkan sampai hari kiamat sujud, tak apa-apa, tak masalah, bebas. Banyak orang yang suka kalau pas lagi makmum enak sujud lama sampai tertinggal imamnya, tapi pas lagi sendirian malas lama-lama sujud. Jadi kebalik. Tapi kalau yang tertinggal rukun itu tidak mencukupi atau tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, tetap harus melaksanakan rukun tersebut. Contoh, rakaat pertama habis saya baca Al-Fatihah, baca surah pendek, kemudian langsung Allahu Akbar, tanpa saya sadar saya sujud. Terjadi enggak? Ada yang sujud tanpa rukuk. Pas dia di sujud, aduh saya belum rukuk. Gimana solusinya dalam fikih? Teruskan salatnya, pas berdiri di rakaat yang kedua hangus rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dijadikan rakaat pertama. Kalau dari segi hitungan pasti ada tambahan rakaat kan? Dianggap ada tambahan rakaat, walaupun ada yang tertinggal di dalamnya satu rukun. Itulah yang ditutupi dan diampuni Allah kesalahan tersebut dengan sujud sahwi. Faham? Berarti intinya sujud sahwi tidak mencukupkan atau menggantikan rukun yang tertinggal, tapi dia boleh menjadi pengganti dengan wajib yang kita tinggalkan. Kalau hal-hal sunnah di dalam salat, kalau kita tinggalkan sunnah ya tidak apa-apa, tidak perlu diganti sujud sahwi. Contoh sunnah apa? Contoh, habis tahiyat kan ada salawat. Habis tahiyat ada salawat. Habis salawat ada apa? Bebas doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihil dajjal. Itu namanya sunnah, doa tambahan. Ya muqallibal qulub, boleh. Doa untuk anak-anak kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li min 'indika maghfiratan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada salah satu doa yang sangat indah, sampai dikagumi oleh Rasulullah SAW ketika mendengar seorang sahabat sebelum salam membaca doa tersebut, sampai kata Rasulullah SAW, qad ghufiralah, qad ghufiralah, qad ghufiralah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sudah diampuni Allah, sampai 3 kali dibaca doa tersebut. Ini diriwayatkan Imam Abi Daud. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Sudah hafal belum? Saya ulang lagi ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu dibacakan sebelum salam, habis tahiyat sebelum salam. Kata Rasulullah, diampuni Allah, diampuni Allah, diampuni Allah, sampai 3 kali.
Kalau sudah hafal qulhu masih bisa hafal doa ini. Hafal qulhu kan? Alhamdulillah hafal. Kan isinya sama dengan isi surat Al-Ikhlas. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Ini sudah sampai di sini ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah Al-Ahad As-Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu sunnah. Atau doa-doa yang lain kalau kita hafal, apapun doa bebas.